Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai beton. Beton itu sendiri dibuat dengan mencampurkan air, semen, serta agregat halus ataupun pasir. Agregat kasar dapat dicampurkan jika diperlukan. Agregat kasar itu sendiri dapat berupa semen serta komponen lainnya. Beton juga dapat digunakan untuk membuat trotoar, pipa, struktur, arsitektur, dan lain-lain. Proses pencampuran beton pada umumnya dicampurkan dengan kecepatan tinggi, yang mana kadar air semen dari 0,30 sampai 0,45 oleh massa. Sebelum pencampuran pasta, mungkin harus dicampurkan dengan bahan adiktif seperti akselerator ataupun yang lainnya. Kemudian, dicampurkan dengan agregat dan air yang tersisa batch. Dan pencampuran akhir ini selesai pada peralatan pencampuran beton konvensional. Dalam proses pencampuran beton, dapat menggunakan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil, serta air yang digunakan setengah dari volume semen. Sebagai penakarnya, kita dapat menggunakan ember ataupun timba. Dari hasil pencampuran tersebut, kita dapat menghasilkan sekitar 150 kg per cm². Untuk ukuran rumah sederhana, sebaiknya ukuran beton yang digunakan adalah: yang pertama, untuk ukuran slope-nya 15x20 cm. Yang kedua, kolom utama 15x15 cm. Yang ketiga, kolom praktis 13x13 cm. Untuk yang keempat, ring balok 13x15 cm. Serta yang terakhir, balok kuda-kudanya 13x15 cm. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu mortar. Mortar ini dibagi menjadi 4 jenis, di mana yang pertama perekat bata ringan. Di mana perekat bata ringan ini untuk kemasan 40 kg sudah dapat dipakai untuk 10-14 meter persegi dinding rumah. Kemudian yang kedua, plester dinding. Di mana plester dinding di sini untuk kemasan 50 kg bisa dipakai untuk 2,5 sampai 3 meter persegi. Jenis plester dinding ini bisa diaplikasikan untuk memplester dinding bata ringan, bata merah ataupun batako. Kemudian acian instan. Keuntungan mengaci dengan mortar yaitu lebih cepat kering. Dinding lebih padat sehingga tidak akan menyerap zat cat, sehingga warna dinding nantinya bisa lebih terlihat dan sangat minim retak rambut. Keuntungan lainnya yaitu tidak perlu lagi dilapmir sehingga lebih hemat biaya. Kemudian yang terakhir yaitu pemasangan keramik, di mana pemasangan keramik di sini dapat meminimalisir rusaknya keramik karena mudah lepas atau terangkatnya karena panas. Mortar untuk pemasangan keramik ini memang sudah diformulasikan lebih kuat untuk merekatkan keramik. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan ketiga, yaitu split. Dalam penggunaan batu split merupakan salah satu jenis batu material yang diperoleh dengan cara membelah atau memecah batu yang berukuran besar menjadi ukuran kecil-kecil. Fungsi utama batu split itu sendiri yaitu sebagai bahan pencampur utama untuk pembuatan beton cor. Selain batu split, bahan pembuatan beton cor adalah pasir dan semen. Kemudian dalam proses pembuatan beton cor ini adalah dengan mencampurkan batu split, pasir, dan semen dengan menggunakan media air. Setelah tercampur, maka adonan ini dicetak sesuai dengan peruntukannya. Fungsi dari batu split ini tidak hanya sebagai bahan campuran beton cor saja, tetapi juga berfungsi untuk keperluan yang lain. Masuk ke dalam jenis-jenis batu split, di mana yang pertama ada batu split ukuran 0-5 mm, di mana jenis ukuran ini banyak dibutuhkan dalam pengaspalan ataupun sebagai pengganti pasir. Kemudian yang kedua, ada batu split ukuran 5-10 mm. Pada batu split ukuran ini banyak digunakan untuk campuran dalam proses pengaspalan jalan. Kemudian yang ketiga, ada batu split ukuran 10-20 mm. Batu split ini banyak digunakan untuk bahan pengecoran segala macam konstruksi, yaitu pembuatan jalan tol, gedung bertingkat, landasan pesawat udara, serta yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat ada batu split ukuran 20-30 mm. Material batu ini banyak digunakan untuk pengecoran serta pembetonan horizontal yang lainnya.
Kemudian yang kelima ada batu split ukuran 30-50 mm, di mana pada jenis ini banyak digunakan untuk dasar badan jalan sebelum menggunakan material yang lain. Kemudian yang keenam yaitu ada batu split jenis agregat A. Pada jenis ini biasanya digunakan sebagai bahan pengecoran dinding, pembuatan dinding, dan campuran bahan beton cor. Kemudian yang ketujuh batu split jenis agregat B. Umumnya digunakan untuk bahan timbunan awal pengerasan jalan dengan tujuan untuk meretakan dan mengikat lapisan batu split yang digelar pada lapisan di atasnya. Kemudian yang kedelapan, batu split jenis agregat C. Pada umumnya digunakan untuk bahan timbunan untuk mengurukkan lahan, reklamasi, dan lain-lain. Kemudian yang kesembilan, ada batu gajah yang berfungsi untuk menimbun lahan atau lokasi yang berdekatan dengan pantai. Dalam pembahasan keempat ini yaitu kayu. Syarat umum kayu, pada umumnya kayu harus bersifat baik dan sehat dengan ketentuan bahwa segala sifat dan kekurangan yang berhubungan dengan pemakaiannya tidak akan mengurangi nilai konstruksi bangunan tersebut. Kemudian, kayu sebagai bahan konstruksi harus dikenal ciri-ciri dan sifat-sifatnya seperti: yang pertama, sifat-sifat mekanis kayu. Yang kedua, faktor-faktor kekuatan kayu. Serta yang ketiga, sifat-sifat penggunaan kayu. Untuk berat jenis kayu dapat kalian lihat di sini. Serta kekuatan kayu juga kalian dapat lihat di sini ya guys. Dalam pembahasan kelima, kita akan membahas mengenai besi pokok dan sengkang. Untuk yang pertama, untuk pekerjaan slope. Untuk pekerjaan slope itu sendiri dapat menggunakan 4-6 batang minimal besi diameter 10 mm. Kemudian yang kedua, untuk pekerjaan kolom tiang. Biasanya 6 batang minimal besi diameter 10 mm. Dan yang ketiga, untuk pekerjaan cordak biasanya digunakan diameter 8 mm. Baik, di dalam pembahasan ke-6 ini kita akan membahas mengenai kawat. Di sini, yang pertama ada kawat loket, di mana kawat loket ini dapat memiliki ketahanan yang tinggi terhadap karat. Kawat loket juga dibuat dari besi terbaik yang melalui proses pengelasan secara khusus. Yang kedua, ada kawat harmonika. Kawat harmonika merupakan anyaman kawat dengan bentuk kotak pipih dan lebih sering digunakan sebagai produk pemagaran pada suatu area. Kemudian yang ketiga, kemudian ada kawat silet, di mana kawat silet ini merupakan pengaman yang bagus dan efektif jika digunakan pada sebuah bangunan. Kemudian ada kawat duri. Jenis kawat yang terakhir yaitu kawat duri. Fungsi dari kawat duri sama dengan kawat silet, yaitu sebagai pengaman untuk bangunan. Kawat duri juga dapat digunakan untuk melindungi perbatasan negara. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu mengenai bata. Yang pertama, batu bata merah. Batu bata merah dibuat dari tanah yang dicetak berbentuk balok persegi panjang dan dibakar dengan suhu tinggi sehingga benar-benar menjadi kering, mengeras, dan memiliki warna yang kemerah-merahan. Kemudian yang kedua, ada batu bata batako. Batu bata batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak atau dipres. Kemudian yang ketiga ada batu bata hebel. Batu bata hebel merupakan produk pabrikan yang dibuat dengan melalui proses kimiawi. Kemudian yang keempat, ada batu bata berlubang, di mana batu bata berlubang ini mengandung lubang silinder di dalam ketebalannya dan tergolong ringan. Kemudian yang kelima, ada batu purpose made. Biasanya batu bata purpose made digunakan saat ada kesalahan pembangunan yang harus segera diatasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya jelaskan di sini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga. See you.